Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revin Alia Feralda. Saya dari kelas 10 MIA 3. Di sini saya ingin membahas materi tentang teks debat. Teks debat adalah penyajian pendapat kedua belah pihak dalam berbagai alasan dan dalam sudut pandang yang saling mengemukakan dengan pendapat yang berbeda-beda untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Struktur teks debat ada 5. Yang pertama pengenalan, yang kedua penyampaian argumentasi, yang ketiga debat, yang keempat simpulan, yang terakhir adalah penutup. Unsur-unsur dalam teks debat juga ada. Yang pertama mosi, yang kedua tim afirmasi, yang ketiga tim oposisi, yang keempat tim netral, yang kelima penonton atau juri, yang keenam moderator, dan yang terakhir adalah penulis. Untuk unsur-unsur dalam teks debat ini sama dengan unsur-unsur manusia atau orang yang terlibat dalam teks debat ini. Orang-orang ini yang keenam tadi itu mempunyai peran masing-masing. Yang pertama, tim afirmasi yang berperan untuk pendukung mosi. Yang kedua, tim oposisi yang berperan untuk penentang mosi atau penolak mosi. Tim netral ini berperan sebagai pendukung dan penolak mosi. Jadi dia bisa dukung mosi, bisa juga menolak mosi. Yang keempat, penonton atau juri. Penonton atau juri ini berperan dalam menyaksikan jalannya mosi. Jadi dari awal sampai akhir penonton atau juri yang menyaksikan. Moderator berperan sebagai penyampaian mosi di awal dan moderator ini juga berperan dalam mengatur jalannya debat. Jadi dari awal debat dimulai, dari mosi dibahas, moderator lah yang mimpin dari awal sampai akhir. Dan yang terakhir penulis. Penulis itu berperan sebagai pencatat jalannya debat. Jadi materi-materi debat, argumentasi atau pendapat orang di dalam debat itu semua penulis yang nyatat. Bisa juga dibilang sekretaris. Untuk kaidah kebahasaan dalam teks debat itu menggunakan kalimat kompleks, kalimat konjungsi, dan kalimat rujukan. Oh iya, tujuan dari teks debat ini atau tujuan diadakannya debat itu untuk membahas suatu masalah antara benar atau tidak dan menguji kebenaran suatu masalah. Dan fungsi debat itu melatih kita untuk berbicara depan umum, melatih kita untuk menyampaikan argumen kita. Jadi fungsi debat juga untuk intinya berani tampil di depan umum, kayak gitu. Jenis teks debat ada 3. Yang pertama debat parlemen, yang kedua itu debat pemeriksaan ulangan, yang ketiga itu debat formal atau konvensional atau debat pendidikan. Contoh-contoh teks debat itu ada banyak, tapi yang saya ambil di sini contoh debat itu yang di lingkungan sekolah itu kayak pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, pemilihan ketua organisasi yang kayak gitu, yang mereka banyak menggunakan argumentasi untuk berdiri di depan umum atau menyampaikan suatu kampanye. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Jika ada kesalahan kata atau kelebihan kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.